Jadi kita ada di segmen kereta dan sudah kembali bergabung rekan Prisa semua Datuk. Betul sekali, dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik pemirsa, yaitu mengenai ekspansi Paper.id pasca pendanaan seri B. Nah, kita mau kenalan dulu nih, Paper.id ini platform apa? Sudah bergabung bersama kami melalui video conference, ada CEO dan juga co-founder dari Paper.id, Mas Yosia Sugialam. Apa kabar Mas Yosia? Baik, apa kabar Kabar yang Mbak luar Prisa, biasa. Mas Vicky? Senang bisa kembali lagi. Baik, thank you sudah join. Nah, untuk mengenal lagi begitu ya, meskipun kita sudah pernah ngobrol di tahun 2023, kenalan lagi dong, Paper.id ini apa sih Mas Yosia? Baik, Paper.id sebetulnya adalah solusi untuk B2B payment dan invoicing di Indonesia ini. Terus kita juga menyediakan fitur lengkap untuk account receivable ataupun account payable management, atau mungkin bahasa Indonesianya hutang piutang gitu ya. Dan kita punya solusi digitalisasi untuk teman-teman pelaku bisnis baik UKM maupun medium large enterprise. Oh, berarti memudahkan misalnya UMKM itu mencatatkan utang piutang begitu ya? Ya, untuk penagihan invoicing jadi lebih praktis. Kalau tidak salah ini mulai beroperasi tahun 2017 ya Mas Yosia ya? Betul, Mas Vicky. Kita udah dari 2017 sampai sekarang, berarti sudah kurang lebih sekitar hampir 7 tahun ya. Oke, baik. Gitu kan. Ini kalau kita bicara mengenai pendanaan yang sudah berhasil dicatatkan kalau tidak salah di pertengahan Juni ya, 2024. Betul. Seri B. Iya. Nah, itu mungkin Anda bisa sampaikan cerita di balik pendanaan ini seperti apa, dan secara objektif mungkin apa yang membuat venture capital mempercayakan pendanaan kepada Paper.id. Ya, terima kasih Mas Vicky. Jadi memang senang bisa kembali ke sini membawa kabar baik ya, bahwa kita mendapatkan pendanaan di Juni 2024 kemarin. Dan mungkin kabar baiknya bukan cuma buat kita sebagai Paper, sebagai bisnis, tapi juga kabar baiknya buat user-user kita gitu. Jadi kita senang bisa tambah nge-serve mereka lebih lagi gitu ya, dan terus continue. Nah, kalau ditanya kenapanya, sebenarnya jawabannya dua hal sih, simple Mas Vicky. Satu, karena kita dilihat oleh investor punya bisnis model yang inovatif tapi sustainable gitu ya, di mana kita provide solusi yang relatively murah banget atau bahkan gratis ke kebanyakan user, tapi bisa punya bisnis model tetap dapat revenue dari pembayaran yang kita proses, dari financing yang kita lakukan, financial service ya intinya begitu. Nah, itu satu. Kedua, yang membuat kita juga dipercaya sama investor adalah potensi pasarnya yang masih sangat besar di Indonesia ini, di mana potensi pasar di Indonesia untuk B2B payment sendiri, untuk penagihan hutang dan piutang, terutama di ranah antar bisnis atau supply chain, itu masih sangat besar dan masih banyak overlook oleh teman-teman di market, di mana kebanyakan orang mungkin mikirnya, oh kita provide solusi buat retail aja, tapi bukan buat supply chain di belakangnya, seperti supplier-suppliernya restoran, distributor-distributor yang di belakangnya hotel-hotel gitu ya. Nah, ini yang menjadi fokus kita dan potensinya masih sangat besar. Berarti usernya sudah sejauh ini juga sudah cukup banyak dong. Boleh disampaikan perkembangannya? Iya, betul Mbak Priska. Kebetulan dari awal sampai sekarang 2017, user-user kita sekarang udah mencapai 600.000 user ya di seluruh Indonesia. Perkembangannya juga 2-3 tahun terakhir ini pun dari segi user maupun dari segi transaksi yang diproses di Paper berkembang sangat pesat sih, puji Tuhan. Kita sekarang udah berkembang lebih dari 30 kali lipat gitu ya dalam 2-3 tahun terakhir. Terus kemudian kita sendiri berkembang dari sebelumnya hanya fokus ke layanan invoicing aja gitu ya waktu di awal 2017, sampai sekarang udah bisa proses pembayaran, udah bisa bahkan memberikan opsi buat user-user kita untuk proses pembayaran di B2B menggunakan credit card contohnya. Nah, credit card sendiri di B2B bisa dipakai untuk memperpanjang tempo, sehingga membantu sekali buat teman-teman pelaku bisnis untuk kalau cash flow-nya lagi terjepit atau susah atau memperpanjang cash flow, bisa menggunakan Paper. Nah, itu perkembangannya, tapi juga dari segi user base, kita tadinya cuma meng-cater ke UKM atau SMI, tapi juga sudah mulai 2 tahun terakhir meng-cater ke large enterprise juga, seperti contohnya Kopi Kenangan, contohnya juga JNT Cargo, dan sebagainya. Baik, sebelum pendanaan kemarin di bulan Juni sempat mencatatkan profitabilitas atau seperti apa Mas Yosia? Mungkin nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini ya, dan bisa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Yosia Sugialam, CEO dan juga co-founder dari Paper.id. Tadi disampaikan pada pertengahan Juni mendapatkan pendanaan seri B begitu ya. Nah, sebelum mendapatkan pendanaan seri B, apakah sudah mencatatkan profitabilitas, dan secara target pasca pendanaan ini
berkali-kali lipatkah target profitabilitasnya ke depan atau seperti apa, Mas Yosia? Ya, terima kasih Mas. Yang bisa saya sampaikan pastinya paper.id salah satu alasannya disukain juga oleh investor adalah karena kita punya unit ekonomik positif ya. Nah, artinya apa? Dengan unit ekonomik positif itu kita sebenarnya bisa mengatur kapan mau fokus ke mendapatkan profit, kapan mau fokus terhadap growth. Nah, ini yang ada dalam kontrol kita dan melihat dari potensi market kita bisa mengatur kapan-kapannya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Nah, kalau untuk targetnya pastinya betul ada harapan dari investor dengan ada suntikan dana investasi ya. Pasti berharapnya untuk bisa growing untuk market yang B2B tadi yang masih sangat besar, kita mau double down dan juga mau menggunakan kesempatan ini untuk men-serve user-user kita lebih lagi. Contohnya kalau sebelumnya kita hanya men-serve mereka dalam di lokal, kita akan berharap bisa juga membantu mereka untuk cross border ya, untuk bisa melakukan ekspor import. Nah, kemudian lagi juga kita menghadirkan fitur-fitur menarik seperti bisa melakukan cicilan, tapi cicilan dalam konteks B2B ya, yang mana mungkin belum ada sebelumnya di Indonesia, kita sekarang bisa lakukan secara B2B melalui paper. Nah, ini fitur-fitur yang selalu kita akan hadirkan untuk men-serve user-user kita lebih lagi. Nah, ini kan sudah berdiri sejak 2017. Target profitnya kira-kira kapan Mas Yosia? Atau saat ini sudah profit atau bagaimana? Ya, kalau untuk masalah target dan harapan, seperti tadi sih, yang kita pikirkan adalah, kalau memang market potensialnya masih sangat besar, baik di Indonesia maupun ke depannya di Asia Tenggara, kita mengharapkan kita bisa fokus ke growth dan bisa mengatur kalau diperlukan, kita perlu lebih efisien dan profitable sekarang maupun nanti, kita bisa atur di dalam kontrol kita. Mungkin itu yang kita bisa jawab. Baik. Nah, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dari paper.id sejauh ini? Tantangan terbesarnya sebetulnya edukasi ke market, Mbak. Karena kalau di edukasi ke market ini boleh dibilang, dan kalau ditanya juga kompetitor paling besarnya apa adalah proses-proses yang masih manual di B2B supply chain yang ada sekarang, di mana orang mungkin masih menggunakan print-printan kertas, begitu ya, juga dan masih kadang lebih nyaman dengan itu ya. Offline. Betul, dan itu yang malah jadi tantangan terbesar, karena merubah sesuatu pasti tidak mudah. Cuman yang kita lihat sejak akhir 2021 ke sekarang, dengan fitur full stack yang bisa kita lakukan, kita juga punya OCR, dan juga udah ada mindset post-pandemic ya. Akhirnya beberapa perubahan ini jadi lebih cepat sih, 1-2 tahun terakhir. Nah, kita hopeful kita bisa terus continue the trend, dan ngebantu teman-teman pelaku bisnis, baik yang besar maupun yang kecil ya, untuk segera go digital dan jadi mengadopsi hal-hal yang lebih efisien secara proses, unlock cash flow solution kayak bisa bayar dengan kartu kredit, pakai cicilan, nggak usah kasih tempo ke customer, pindahkan aja ke kartu kredit atau misalnya ke cicilan gitu, sehingga cash flow-nya terjaga dengan baik. Baik, market yang selama ini digarap oleh paper.id tentu saja tidak hanya kemudian di explore oleh satu player aja gitu ya, ada player yang lain lah. Persaingannya seperti apa dan apa yang kemudian membedakan paper.id secara value dibandingkan dengan player yang lain, Mas Yosia? Baik, terima kasih Mas. Satu tadi memang saya sempat sentuh bahwa salah satu yang kita lihat paling sering ketemu di market justru mungkin bukan player seperti startup lain ya, tapi memang malah hal-hal seperti tadi yang masih manual tersebut yang sering ketemu. Tapi kedua, kita pun melihat mungkin di market ada beberapa player yang mencoba mengikuti beberapa terobosan yang udah kita lakukan di paper.id. Karena kita adalah salah satu yang terdepan untuk masalah B2B payment dan invoicing di Indonesia. Nah, tapi nggak apa-apa, kita melihat teman-teman ini sebagai further validation, kita sudah melakukan hal yang tepat, serve user dengan happy usernya, dan juga memberikan industry shift di Indonesia gitu ya, sehingga banyak yang mau ikutan. Tapi nggak apa-apa, buat kita itu sebagai validasi lah. Nah, kalau Mas Vicky tadi tanya apa yang membedakan kita dibanding yang lain, sebenarnya ada 2 atau 3 hal ya. Salah satunya, kita adalah solusi yang paling end-to-end. Kalau ngomongin dari mulai pembuatan invoice, pembayaran, bayar ke supplier, AR, AP management yang komplit, baik itu yang lebih simpel di UKM maupun sampai yang kompleks di enterprise besar, kita semua udah bisa handle dari end-to-end. Nah, kemudian kedua, kita punya bisnis model yang freemium, yang membuat kita salah satunya yang paling murah di market gitu ya. Sehingga buat teman-teman untuk mengadopsi sebenarnya cukup gampang karena yang paling murah dan paling ekonomis. Gitu. Baik, baik.
Dan kita lihat juga paper.id ini menurut laman yang kami buka ini sudah mempercayakan bisnisnya, yang pebisnis yang mempercayakannya ini sudah 600.000 lebih dengan invoice terbayar secara digital sekitar 10 triliun rupiah. Jadi kalau mau join bisa langsung saja di paper.id. Begitu ya Mas Yosi ya. Semoga sukses Betul. selalu untuk Terima paper.id. kasih. Sampai berjumpa kembali mungkin dengan perkembangan lainnya di tahun depan ya. Baik, terima Siap, kasih terima Mas kasih. Yosia. Sampai jumpa, sukses selalu. Terima kasih. Oke, dan kita akan lihat pergerakan dari IHSG pemirsa dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini 9:28 IHSG Menguat ya, 0,36% atau 25 poin di 7.150 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah 16.385. Ada pembalikan arah atau anomali antara rupiah dan IHSG. Baik, kita lihat top gainers ada BRPT, Atla, Wika, Cuan, PTPP, SMGR, DSMR, Adi, Dewa, dan SMDR, dan juga top losers ADMR, BSSR, Unilever, PSAB, Suri, Ibos, Tower, Sido, NICL, Laba, dan NSSS. Baik, BRPT lagi-lagi naik hampir 4% pada pagi hari ini di 1.220. Itu dia update singkat pukul 9:29 waktu Indonesia Barat pemirsa. Dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sambodato, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai Sampai jumpa. jumpa.